Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Undang Koswara. Saya di sini akan melanjutkan tentang buku Quantum Learning bab 1. Bab 1, belajar kembali tentang cara belajar. Saya adalah anak yang pandai dan berhasil di sekolah. Namun, belajar tidak pernah menjadi hal yang menyenangkan bagi saya. Kini belajar adalah hal yang menyenangkan tanpa perasaan cemas dan lelah seperti yang saya rasakan sebelumnya. Rosemary Bova, Asosiasi Bova, Penasihat Manajemen New York. Karena belajar menjadi begitu menyenangkan, maka tak ada lagi batasan dalam diri saya. Kini saya tahu bahwa saya dapat belajar apapun. Mengatakan bahwa kecerdasan saya berkembang 10 kali lipat bukan hal yang terlalu berlebihan. Desi Cordova Farner Accelerated Learning Institute, San Diego, California. Nilai-nilai sekolah anak-anak kami telah meningkat dan yang lebih penting, kehormatan diri dan motivasi mereka. Dr. James Powell, Canton, Ohio. Bayangkan sebuah sekolah bisnis dengan satu kurikulum yang begitu hebat sehingga siswa-siswa yang baru belajar selama 6 minggu dapat mengatakan hal-hal seperti ini. Sekolah ini memberikan bekal lebih banyak daripada menghabiskan 4 tahun di kampus. Sebuah sekolah di mana orang-orang bisnis tidak hanya belajar banyak tentang teori dan praktik, tetapi mereka juga membangun rasa percaya diri, merasa lebih berhasil dalam hidup mereka, dan bergembira. Semuanya dalam waktu yang bersamaan. Sekolah bisnis yang memperkuat tubuh dan memperkaya jiwa seraya mendidik pikiran. Memang ada tempat semacam itu, sekolah bisnis Brooklyn yang kami dirikan bersama pada akhir 1970, bertempat di rumah megah di Bukit Hijau yang landai di daerah Vermont, Brooklyn, mengajarkan materi-materi konvensional seperti pemasaran, negosiasi, dan akunting. Tetapi tidak dengan cara yang konvensional. Sementara semua sekolah bisnis terkemuka menghasilkan manajer-manajer profesional yang khusus untuk perusahaan-perusahaan besar, maka Berkeley menghasilkan pengusaha-pengusaha yang belajar banyak tentang diri mereka dan juga tentang bisnis. Kami memulainya dengan premis bahwa seorang pengusaha memerlukan pemahaman mendalam tentang bisnis secara total. Tidak hanya satu bidang yang sangat khusus. Jadi kami mendekati materi kami ajarkan sebagai pengalaman menyeluruh, bukan sekadar materi yang harus dicerna dan dimuntahkan kembali. Kami juga menjadikan pengalaman belajar ini dapat diterapkan pada kehidupan nyata, bukan semata-mata bersifat akademis atau teoritis. Baik kita terdaftar di sekolah maupun sekadar murid dalam kehidupan ini, hal yang paling berharga dalam belajar adalah bagaimana cara belajar. Dengan alasan inilah, maka minggu pertama dari kurikulum 6 minggu di Brooklyn digunakan untuk mempelajari keterampilan-keterampilan belajar yang mendasar seperti cara mencatat, menghafal, dan membaca cepat. Pada saat yang sama, sekolah ini berupaya menciptakan suasana aman dan penuh kepercayaan di antara murid dan instruktur. Kombinasi faktor-faktor ini ditambah dengan fokus utama pada seluruh otak, memungkinkan murid belajar lebih efektif dan menyerap serta mengingat sejumlah besar materi teknis. Sekolah ini juga cukup berhasil melahirkan pelajar-pelajar yang ceria dan percaya diri untuk selama-lamanya. Brooklyn sekolah bisnis yang memperkuat tubuh, memperkaya jiwa sekaligus mendidik pikiran. Kebanyakan murid di Brooklyn mengenang bahwa pengalaman sekolah di SD dan di SMP mereka tidak seperti ini. Mereka mendapatkan penemuan-penemuan penting tentang diri mereka sebagai pelajar. Menyadari untuk pertama kalinya bahwa mereka sebenarnya menyukai belajar, walaupun mereka telah menghabiskan 12 atau 16 atau 20 tahun untuk membenci sekolah. Pengalaman ini juga mengubah hidup mereka dengan cara-cara yang tak kami duga sebelumnya.
Banyak lulusan-lulusan Brooklyn melepaskan pekerjaan-pekerjaan mapan mereka di perusahaan-perusahaan besar dan bergabung dalam kemitraan. Banyak juga dari mereka yang kemudian mengubah cara berbisnis, yaitu dari sistem menang atau kalah menjadi menang-menang. Kami semakin sering mendengar komentar seperti, "Anak remaja saya pasti mendapat manfaat dari sekolah seperti ini." Dan bila anak-anak saya mendapatkan begitu banyak keceriaan seperti ini dalam belajar, pasti mereka mendapat nilai A. Saya mulai melihat bahwa kebutuhan tinggi untuk menyukai belajar harus ditumbuhkan di tahun-tahun awal siswa. Dan begitulah, bersama dengan orang berbakat yang berdedikasi tinggi, saya mulai mengembangkan Supercamp pada awal 1980-an. Di Supercamp inilah prinsip-prinsip dan metode-metode quantum learning menemukan bentuknya. Keajaiban Supercamp. Pada musim gugur 1981, Eric Jensen, Greg Simon, dan saya mulai mengalihkan apa yang telah dipelajari di Brooklyn ke dalam program pertama bagi remaja. Program ini diadakan di Kirkwood, California, daerah pegunungan yang indah di dekat Danau Tohe. Kami memulainya dengan berbincang-bincang dengan hampir 200 orang tua tentang apa yang paling diperlukan anak-anak. Lalu kami mulai bekerja menciptakan program 10 hari yang mengombinasikan penumbuhan, rasa percaya diri, keterampilan belajar, dan kemampuan berkomunikasi dalam suatu lingkungan yang menyenangkan. Pada musim panas 1982, kelompok pertama yang terdiri dari 68 remaja tiba di perkemahan. Sebagian besar dari mereka merasa enggan, curiga, dan tidak mau bekerja sama. Putra saya sendiri termasuk salah seorang yang ragu. "Bu, program ini harus baik ya," katanya sebelum perkemahan dimulai. Saya tak dapat membayangkan konsekuensi apa yang ada dalam pikirannya jika program ini gagal. Mitra saya dan saya sendiri juga merasa cemas tentang program ini. Tetapi setelah beberapa saat perjalanan, kami mulai melihat terobosan-terobosan mengagumkan yang mengatakan bahwa kami menuju arah yang tepat. Akhirnya program ini lebih berhasil daripada yang kami harapkan dan menjadi peristiwa penting dalam kehidupan para remaja yang mengikutinya. Kini ribuan remaja dan pra-remaja lulus dari Supercamp. Banyak dari mereka telah melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi dan berhasil dalam karir mereka di bidang apapun yang dapat dibayangkan. Dalam surat-surat mereka kepada kami, sejumlah besar dari mereka mengikuti jejak sukses pertama mereka dengan pengalaman mereka di Supercamp. Perkemahan diadakan di seluruh Amerika dan di seluruh dunia, di tempat-tempat seperti Singapura dan Moskow. Perkembangan yang luar biasa ini sebagian besar terjadi melalui kabar dari mulut ke mulut. Mengapa? Karena program ini berhasil, para siswa tiba masih dengan rasa enggan dan ragu. Namun nantinya mereka meninggalkan kesan bahwa mereka baru saja menghabiskan 10 hari terbaik dalam seluruh hidup mereka. Secara akademis, hasilnya dramatis. Kami telah menyaksikan siswa-siswa membuat lompatan-lompatan menakjubkan, seperti seorang gadis yang indeks prestasinya naik dari 1,8 menjadi 4,0. Dan seorang anak laki-laki yang meningkatkan nilai ujiannya hingga mencapai angka 90. Namun, bukan nilai saja yang harus bermanfaat bagi para siswa. Orang tua seorang anak remaja menulis, "Supercamp adalah salah satu hal terbaik yang pernah kami lakukan untuk putra kami. Kemarin ia membawa pulang nilai terbaik yang pernah diperolehnya selama di kelas 9. Ia juga belajar bahwa A bukanlah faktor terpenting. Menikmati belajar dan memotivasi diri juga sama pentingnya." Ngomong-ngomong, putra saya pun tak perlu melaksanakan ancamannya. Nyatanya ia justru menjadi salah seorang pendukung terbaik Supercamp. Supercamp telah memberikan dampak positif pada kehidupan ribuan murid dan orang-orang di sekitar. Di Supercamp setiap hari, sejak pengalaman putri kami Hillary di Supercamp, kami heran melihat hasilnya. Ia telah mengembangkan begitu banyak hal yang kami cita-citakan. Gairah hidup, kepercayaan diri yang lebih tinggi, hubungan yang lebih akrab, ambisi dan nilai-nilai yang lebih tinggi. Ia telah berhasil mengubah nilai-nilai C dan D menjadi hampir B semua. Guru fisika memanggilnya setelah ia memperoleh nilai B untuk ujian akhirnya.
Guru itu sangat bangga padanya. Wali kelasnya mengatakan bahwa ia tak pernah melihat kemajuan yang begitu pesat. Tentu saja Hillary menceritakan kepadanya tentang Supercamp dan ia berencana untuk menulis tentang Supercamp dalam tugas esai sekolahnya. Terima kasih Supercamp atas bantuannya pada putri kami untuk mencintai dirinya dan menunjukkan kepadanya jalan mencapai semua itu. Salam dan Cap. Semua jalan menuju keberhasilan. Di Supercamp, semua kurikulum secara harmonis merupakan kombinasi dari 3 unsur: keterampilan akademis, prestasi fisik, dan keterampilan dalam hidup. Yang mendasari kurikulum ini adalah filsafat dasar. Kami yakin bahwa agar efektif belajar dapat dan harus menyenangkan. Kami yakin bahwa belajar adalah kegiatan seumur hidup yang dapat dilakukan dengan menyenangkan dan berhasil. Kami yakin bahwa seluruh pribadi adalah penting, akal, fisik, dan emosi atau pribadi. Dan kami yakin bahwa kehormatan diri yang tinggi adalah material penting dalam membentuk pelajar yang sehat dan bahagia. Untuk mendukung falsafah ini, kami sangat berhati-hati dalam mempersiapkan lingkungan sehingga semua siswa merasa penting, aman, dan nyaman. Ini dimulai dengan lingkungan fisik sebenarnya yang diperindah dengan tanaman, seni, dan musik. Ruangan harus terasa pas untuk kegiatan belajar seoptimal mungkin. Lingkungan emosional juga penting. Dalam program kami, para pembimbing adalah para pakar yang membentuk jalinan pengertian, dan setelah mereka memantapkan daerah aman secara emosional, mereka menghadapkan para siswa pada tantangan-tantangan di mana mereka memperoleh kesuksesan waktu demi waktu. Inilah pengalaman yang sangat menunjang. Salah satu hal yang diceritakan kembali oleh para orang tua kepada kami pada 1981 adalah bahwa seorang anak dimasukkan dari satu sekolah ke sekolah lainnya tanpa belajar seperti tentang bagaimana cara belajar. Bayangkan jika Anda mendorong anak tersebut ke kolam renang tanpa mengajari dahulu cara berenang, yang mungkin saja selamat. Tetapi sebagai orang tua, apakah Anda mau mengambil resiko itu? Para orang tua menemukan bahwa apa yang dialami putra-putri mereka di sekolah adalah kesetaraan akademis seperti mendorong ke kolam renang. Beberapa murid mampu belajar mengayuh dan berhasil, tetapi lebih banyak lagi yang tenggelam. Jadi, seperti halnya di sekolah bisnis, kami mengajarkan kepada para siswa tentang keterampilan-keterampilan how to learn dalam mencatat, menghafal, membaca dengan cepat, menulis, dan berpikir kreatif. Namun, pertama-tama kami harus melakukan dobrakan mitos karena banyak para remaja datang ke perkemahan ini. Merasa begitu terintimidasi oleh sekolah. Mereka yakin bahwa belajar pun mereka tak akan mampu. Kami harus menciptakan beberapa pergeseran paradigma, yaitu perubahan-perubahan dalam seluruh kerangka pikiran mereka. Dan kami melakukan ini dengan tantangan-tantangan fisik yang digunakan sebagai simbol-simbol untuk terobosan-terobosan belajar. Salah satu tantangan fisik adalah pelajaran tali temali. Tali temali yang digunakan oleh para siswa untuk memanjat pohon-pohon tinggi. Berjalan di atas tali yang dipasang setinggi 40 kaki di atas tanah. Melompat dari papan kecil ke atas galah untuk meraih palang. Dan menjatuhkan diri dari ujung tangga ke dalam rengkuhan tangan-tangan anggota tim yang sudah menunggu di bawah. Ini merupakan hari yang menakutkan bagi banyak siswa, dan kebanyakan dari mereka mengawali hari dengan perasaan bahwa mereka tidak akan sampai melakukannya. Ternyata semuanya berhasil, dan kebanggaan yang diperoleh dengan keberhasilan ini langsung dipindahkan ke ruang kelas, di mana mereka merasa bahwa mereka pun akan berhasil. Kami melihat terobosan-terobosan belajar terjadi pada ratusan siswa setiap musim panas sebagai hasil kegiatan ini. Anda tak perlu heran karena semua kegiatan ini dilakukan dengan cara yang sangat aman. Sehingga walaupun situasinya berbahaya, bahaya yang sebenarnya sangat kecil. Tantangan fisik lainnya adalah kekuatan berjalan, suatu olahraga yang sangat menegangkan dan mematahkan papan
di mana para siswa memukul papan setebal 1 inci dengan tangan kosong. Semua kegiatan ini dimasukkan untuk mematahkan mitos "aku tak bisa" yang membuat orang mundur dalam kehidupannya. Kami juga menyadari bahwa kehidupan pribadi yang harmonis berkait erat dengan keberhasilan di sekolah, komunitas, dan karir. Para siswa mencapai keharmonisan ini dengan keterampilan berkomunikasi secara efektif, mendapatkan integritas pribadi, dan menciptakan hubungan yang bermanfaat. Kombinasi dari ketiga unsur ini, keterampilan akademis, tantangan fisik, dan keterampilan dalam hidup, merupakan campuran yang menghasilkan perbedaan besar dalam kehidupan ribuan siswa selama bertahun-tahun, karena setiap program terdiri dari gabungan para siswa dan staf yang benar-benar baru, maka masing-masingnya merupakan pengalaman yang unik. Pelajaran yang diajarkan bervariasi dan benar-benar bersifat pribadi bagi setiap orang yang terlibat. Aturan 80/20. Informasi versus gaya belajar. Selama bertahun-tahun, Supercamp telah berjalan kini di bawah bimbingan saya dan suami saya, Joe Carvon. Kami mendengar para orang tua berkali-kali mengatakan, "Wah, kalau saja saya mengikuti Supercamp ketika saya remaja, saya yakin itu akan membantu kehidupan saya sekarang ini." Karena hal itu mustahil, saya pikir saya akan melakukan hal terbaik selanjutnya dan menulis buku ini. Jadi buku ini untuk Anda, belajar abadi. Jika Anda baru saja menyelesaikan sekolah dan menemukan bahwa Anda harus mempelajari banyak hal dalam waktu yang singkat untuk pekerjaan baru Anda, inilah buku untuk Anda. Jika Anda telah selesai sekolah bertahun-tahun yang lalu tetapi ingin mempelajari hal-hal dan teknologi baru agar dapat selalu mengikuti kemajuan di bidang yang Anda geluti, maka buku ini untuk Anda. Jika Anda telah lama menggeluti bidang Anda dan ingin belajar lagi untuk membuat kemajuan besar, maka buku ini untuk Anda juga. Buku ini memberikan kepada Anda 20% informasi dari Supercamp yang membuat 80% perbedaan dalam cara belajar Anda. 20% yang amat penting ini mencakup bidang dan keterampilan berikut ini. Bersikap positif, termotivasi, menemukan cara belajar Anda, menciptakan lingkungan belajar yang sempurna, membaca dengan cepat, membuat catatan yang efektif, mempelajari teknik menulis yang canggih, berpikir kreatif, mengembangkan hafalan yang menakjubkan. Kiat-kiat terbaik, informasi yang sangat membantu, dan teknik-teknik yang sangat efektif untuk keistimewaan belajar semua ada di sini di antara sampul buku ini. Manfaat quantum learning, sikap positif, motivasi keterampilan belajar seumur hidup, kepercayaan diri, sukses. Metode quantum learning. Perusahaan yang melahirkan Supercamp adalah Learning Forum. Kami kira pendekatan kami seperti quantum learning, seperangkat metode dan falsafah belajar yang telah terbukti efektif di sekolah dan bisnis bekerja, untuk semua tipe orang dan segala usia. Quantum learning berakar dari upaya Dr. Georgi Lazanov, seorang pendidik berkebangsaan Bulgaria yang bereksperimen dengan apa yang disebut sebagai sugestologi atau sugestopedia. Prinsipnya adalah bahwa sugesti dapat dan pasti memengaruhi hasil situasi belajar, dan setiap detil apapun memberikan sugesti positif ataupun negatif. Beberapa teknik yang digunakannya untuk memberikan sugesti positif adalah mendudukkan murid secara nyaman, memasang murid musik latar di dalam kelas, meningkatkan partisipasi individu, menggunakan poster-poster untuk memberikan besar-besar sambil menonjolkan informasi, dan menyediakan guru-guru yang terlatih baik dalam seni pengajaran sugestif. Istilah lain yang hampir dapat dipertukarkan dengan sugestologi adalah pemercepatan belajar, accelerated learning. Pemercepatan belajar didefinisikan sebagai memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan yang mengesankan, dengan upaya yang normal dan dibarengi kegembiraan. Cara ini menyatukan unsur-unsur yang secara sekilas tampak tidak mempunyai persamaan: hiburan, permainan, warna, cara berpikir positif, kebugaran fisik, dan kesehatan emosional. Namun, semua unsur ini bekerja sama untuk menghasilkan pengalaman belajar yang efektif.
Quantum learning mencakup aspek-aspek penting dalam program neurolinguistik atau NLP, yaitu suatu penelitian tentang bagaimana otak mengatur informasi. Program ini meneliti hubungan antara bahasa dan perilaku dan dapat digunakan untuk menciptakan jalinan pengertian antara siswa dan guru. Para pendidik dengan pengetahuan NLP mengetahui bagaimana menggunakan bahasa yang positif untuk meningkatkan tindakan-tindakan positif. Faktor-faktor penting untuk merangsang fungsi otak yang paling efektif. Semua ini dapat pula menunjukkan dan menciptakan gaya belajar terbaik dari setiap orang dan menciptakan pegangan dari saat-saat keberhasilan yang meyakinkan. Kami mendefinisikan quantum learning sebagai interaksi. Interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Semua kehidupan adalah energi. Rumus yang terkenal dalam fisika kuantum adalah massa kali kecepatan cahaya kuadrat sama dengan energi. Mungkin Anda sudah pernah melihat persamaan ini ditulis sebagai E sama dengan mc kuadrat. Tubuh kita secara fisik adalah materi. Sebagai pelajar, tujuan kita adalah meraih sebanyak mungkin cahaya, interaksi, hubungan, inspirasi agar menghasilkan energi cahaya. Quantum learning menggabungkan sugestologi, teknik pemercepatan belajar, dan NLP dengan teori, keyakinan, dan metode kami sendiri. Termasuk diantaranya adalah konsep-konsep dari berbagai teori strategi belajar yang lain seperti teori otak kanan atau kiri, teori otak 3 in 1, pilihan modalitas visual, auditorial, dan kinestik, teori kecerdasan ganda, pendidikan holistik menyeluruh, belajar berdasarkan pengalaman, belajar dengan simbol, metaphoric learning, simulasi atau permainan. Jika ada istilah-istilah di atas yang membingungkan Anda, tenang sajalah. Semuanya akan dijelaskan dalam bab-bab selanjutnya. Di Supercamp, para siswa menulis komentar-komentar untuk para instruktur pada siang hari dan dievaluasi sebelum acara berakhir tentang petang harinya. Koreksi terhadap metode instruksi dapat dilakukan secara langsung karena kami ingin kepastian bahwa setiap siswa betul-betul memahami. Survei dikirimkan kepada para siswa dan orang tua mereka 3-6 bulan setelah program ini untuk membantu kami dalam mempelajari hasil-hasil jangka panjang. Genevieve Foss Grendel, seorang instruktur Supercamp, menulis disertasi doktornya berdasarkan hasil-hasil di Supercamp. Ia mengatakan bahwa berdasarkan data yang dikumpulkan selama tahun 1983 sampai 1989, program Supercamp dinilai sangat berhasil dan harus dijadikan model replika. Penelitiannya menunjukkan bahwa siswa-siswa yang mengikuti program Supercamp dengan indeks prestasi IV 1,9 atau lebih rendah rata-rata mendapatkan peningkatan 1 poin setelah mengikuti pelatihan-pelatihan selama 10 hari. Secara keseluruhan, nilai rata-rata meningkat 1,5 poin ini termasuk nilai siswa yang telah mencapai A dan nilai mereka tak dapat ditingkatkan lagi. Ia juga menunjukkan bahwa program ini telah menemukan cara untuk menghadapi kemampuan siswa yang berbeda-beda dan ia merasa bahwa metode ini dapat digunakan untuk mengurangi tingkat dropout di sekolah-sekolah di seluruh negeri. Akan tetapi saya harus mengatakan bahwa kebanyakan siswa Supercamp tidak memiliki masalah yang serius. Mereka adalah anak-anak yang baik dengan nilai-nilai sekolah yang cukup baik dan mereka mendapatkan manfaat dengan meningkatkan kemampuan belajar dan kinerja mereka secara keseluruhan. Hal yang paling penting untuk diingat kini adalah bahwa material dalam buku ini telah diuji dan terbukti efektif selama lebih dari 10 tahun penerapannya. Hanya sedikit yang sifatnya teoritis. Inilah material yang telah diterapkan berulang-ulang untuk orang dari berbagai kelompok dan yang terbaik diantaranya akan dipaparkan dalam halaman-halaman ini. Jika Anda telah selesai membaca buku ini, Anda tidak hanya menjadi pelajar yang lebih baik, Anda juga menjadi pelajar yang lebih efisien, lebih termotivasi, dan lebih bergairah. Anda akan mampu menggunakan prinsip-prinsip quantum learning untuk mendapatkan gelar pendidikan yang lebih tinggi atau pekerjaan lain atau menjadi lebih baik dalam pekerjaan Anda sekarang. Yang terpenting, Anda akan merasa selalu gembira
Karena itu, bergeraklah menuju pengalaman belajar yang menakjubkan yang pernah Anda peroleh. Penelitian menunjukkan bahwa Supercamp terbukti sangat berhasil dan harus dipertimbangkan sebagai model replika. Janet Vansken. 68% meningkatkan motivasi, 73% meningkatkan nilai belajar, 81% memperbesar keyakinan diri, 84% meningkatkan kehormatan diri, 96% mempertahankan sikap positif terhadap Supercamp, 98% melanjutkan manfaat keterampilan. Penelitian ini melibatkan 6.042 lulusan Supercamp usia 12-22 tahun dan menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Mungkin selesai, itu adalah di bab 1. Kita nanti akan dilanjutkan kepada bab selanjutnya di bab 2. Silahkan yang belum punya bukunya bisa membeli sebagai referensi penambah wawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.